Saya tertarik untuk membahas tentang hilirisasi digital yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka pada saat debat Cawapres. Saya sampai saat ini masih agak bingung ya, dan sedikit mencari-cari apa makna hilirisasi digital yang dimaksud oleh Gibran Rakabuming Raka. Pemahaman saya, yang namanya hilirisasi karena ada hulunya, sementara digital ini tidak ada hulu, tidak ada hilirnya. Sesuatu yang bisa dihilirisasi itu karena memang di hulu juga bisa diolah, kemudian ada juga yang bisa dihilir. Jadi ada proses di hulu, ada proses di hilir, sehingga ada namanya hilirisasi. Lebih menguntungkan ketika dia dari hulu diolah sampai ke hilir, sehingga masyarakat bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Nah, terkait digital, saya tidak paham apa yang mau dihilirisasi dalam digital ini. Kalau bicara tentang sebuah sistem digital, sistem ini kan satu kesatuan runut. Ya, tidak ada pisahan dan tidak bisa dipisah karena dia satu untayan lurus yang tidak boleh putus hanya di hulu atau di hilir, tetapi dia satu kesatuan. Dia tidak ada hulu atau hilirnya. Nah, apa sebetulnya makna dari apa yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka tentang hilirisasi digital ini? Adalah sebuah istilah yang aneh, yang tidak kita temukan di dalam kamus bahasa Indonesia, dan kita tidak ditemukan di dalam dunia teknologi. Hebat, hebat. Ini sebuah kehebatan menciptakan istilah kosakata baru yang tidak bermanfaat sebetulnya. Seharusnya kalau mau bicara hilirisasi, mungkin Gibran akan lebih menarik kalau berbicara tentang hilirisasi jabatan. Hilirisasi jabatan itu apa? Dari presiden turun ke anak, turun ke mantu, turun ke cucu, jabatan dihilirkan. Mungkin itu akan lebih menarik untuk kita bahas dan berbincangkan daripada digital ini dihilirisasi, karena tidak ada hilirisasi digital. Istilah-istilah ini saya tidak paham didapatkan Gibran dari mana, dan saya tidak pernah membaca literatur tentang hilirisasi digital. Apa maknanya saya nggak ngerti. Mungkin satu-satunya yang paham tentang hilirisasi digital ini hanya Gibran Rakabuming Raka sendirian. Yang lain mungkin seperti pendukung 02 tetap akan tepuk tangan, hore, mengglorifikasi sebuah yang tidak dipahami oleh mereka. Apa artinya hilirisasi digital? Kalau kita tanya pendukung 02, mereka pasti tidak akan paham. Tapi tetap saja tepuk tangan, menghore-horekan seorang Gibran Rakabuming Raka. Ya memang begitulah loyalitas mendukung. Tetapi dalam dukung-mendukung ini kita juga harus pakai logika dan akal sehat. Jangan sampai rakyat kita racuni dengan hal-hal yang agak aneh, bahkan tidak ada. Menciptakan sesuatu yang seolah-olah ada padahal tidak ada, hanya untuk terlihat berkualitas, terlihat hebat, terlihat berilmu. Tidak. Maka saya bilang mungkin akan lebih menarik kalau kita membahas tentang hilirisasi jabatan. Dari ayah turun ke anak, turun ke mantu, dan juga akan turun ke cucu, dihilirkan jabatannya. Dan sekarang itu sedang terjadi. Dari Bapak Jokowi turun ke anak, turun ke anak, turun ke mantu. Saya nggak tahu nanti kira-kira apakah dihilirkan juga sampai ke Jan Etes, sampai ke cucunya. Tetapi ya itu sebetulnya memang kalau bicara tentang hak, semua juga berhak. Karena konstitusi kita mengatur hak memilih dan dipilih. Tetapi di atas hak-hak itu semua ada dogma, aturan, dan etika kepatutan yang harus kita jaga sebagai sebuah bangsa yang beradab. Hak memang betul. Gibran, Kaesang, Bobi, Kahiyang, Jan Etes, dan semua cucunya berhak dalam politik. Tetapi ada etika di atas hak itu semua. Patut tidak. Sama seperti orang mau buang air, dia berhak buang air. Tetapi ada etika di mana bisa buang air. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali ke hal hilirisasi digital tadi. Saya ingin bertanya kepada Gibran, apa sih sebetulnya hilirisasi digital itu? Bisakah diberikan sebuah contoh konkret tentang hilirisasi digital itu? Apakah yang dimaksud Gibran itu di bawah digital itu harus sampai ke bawah, ke tingkat desa-desa, ke kampung-kampung masyarakat di bawah? Itu bukan hilirisasi namanya. Itu pemerataan teknologi.
Jadi kalau mau mengambil istilah supaya terlihat keren, terlihat pintar, terlihat cerdas, terlihat berilmu, ya cobalah cari istilah-istilah yang lazim di telinga masyarakat dan lazim dalam keilmuan. Tidak asal, tapi kalau nanti soal hilirisasi jabatan, ya orang akan langsung gampang mengerti.